Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Arnis, belajar matematika mantul, mantap betul. Kali ini kita ketemu dalam materi masih tentang segitiga dan segi empat, tetapi pembahasan tentang keliling dan luas segi empat. Oleh karena itu, silahkan persiapkan diri kalian dengan diawali dengan berdoa dan persiapkan alat tulisnya. Catat yang penting-penting yang bisa kalian terima dalam materi ini. Dan jangan lupa tugas dikerjakan. Pembahasannya. Yang kita bahas hari ini adalah keliling dan luas segi empat. Yaitu yang akan kita lakukan adalah ayo kita amati, kemudian contoh soal, dan ayo kita mencoba. Kompetensi dasar mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. Kemudian, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat, persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan segitiga. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat, persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. Oke, kita bahas dua bangun terlebih dahulu, yaitu adalah persegi dan persegi panjang. Ayo kita amati pemahaman konsep keliling dan luas persegi. Seperti yang kalian lihat bahwa di sini ada gambar persegi, satu buah persegi di gambar pertama. Kita misalkan sisi panjangnya satu, ini sisi panjangnya satu. Kemudian sisi pendeknya juga satu, ya. Kelilingnya bagaimana? Hasilnya 4. Nah, dapat dari mana 4? Oh, ternyata, ya, sini kita bisa lihat keliling itu bisa kita peroleh dari sisi panjang ditambah sisi pendek tambah sisi panjang tambah sisi pendek, yaitu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Betul ya? Kelilingnya adalah 4. Kemudian luasnya bagaimana? Luasnya sisi panjang kali sisi pendek. Kenapa? Coba kita lihat. Di sini sisi panjangnya 1. Kemudian sisi pendeknya 1. Maka bisa kita kalikan 1 kali 1. Maka hasilnya 1. Apakah pada gambar berikutnya juga berlaku pemahaman seperti itu? Coba kita lihat. Untuk gambar yang kedua, di sini ada 4 buah persegi ya. Nah, coba kita lihat di sini ada sisi panjangnya 2, sisi pendeknya juga 2. Ini juga 2. Ya, kemudian kelilingnya 8. Dapat dari mana 8? Iya, karena sisinya kita jumlahkan. Sisi panjang tambah sisi pendek tambah sisi panjang tambah sisi pendek, ya. Ini dia, sisi panjang tambah sisi pendek tambah sisi panjang tambah sisi pendek, yaitu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, hasilnya 8. Kemudian luasnya bagaimana? Hasilnya 4 ya luasnya, yaitu adalah sisi panjang dikalikan sisi pendek, yaitu adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian lanjut ke gambar yang ketiga. Coba kita lihat lagi. Ada sisi panjangnya 3. 1, 2, 3. Sisi pendeknya juga 3. 1, 2, 3. Ya, maka kelilingnya adalah tinggal dijumlahkan. Sisi panjang tambah sisi pendek tambah sisi panjang tambah sisi pendek, yaitu adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Hasilnya 12. Kemudian bagaimana dengan luasnya? Nah, luasnya dapatnya 9. Ya, bisa kita lihat di sini sisi panjangnya 3, sisi pendeknya juga 3. Maka 3 kali 3 9. Nah, dari pembahasan tersebut maka kita bisa simpulkan ya untuk keliling. Nah, untuk keliling itu adalah kita jumlahkan sisi panjang dan sisi pendek. Nah, di sini ada gambar persegi,
kita beri simbol S masing-masing sisinya ya. Ini berarti S, ini juga S, ini juga S. Yang bawah juga S. Ya, maka kalau mencari keliling persegi tinggal ditambahkan semua ya, S tambah S tambah S tambah S sama dengan 4S. Karena S-nya ada 4. Bagaimana dengan luasnya? Oh, luasnya tinggal diapakan? Ya, tinggal dikalikan. S kali S. Jadi S pangkat 2. Oke, lanjut. Bagaimana dengan dengan persegi panjang? Nah, persegi panjang hampir sama seperti tadi ya. Kita lihat untuk bangunan yang pertama ada sisi panjang dan sisi pendek. Sisi panjangnya 2, sisi pendeknya 1. Ya, maka kita jumlahkan untuk kelilingnya, sisi panjang tambah sisi pendek tambah sisi panjang tambah sisi pendek. Yaitu adalah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Hasilnya berapa? 6. Ini 6. Nah, bagaimana untuk luasnya? Yaitu adalah sisi panjang kali sisi pendek. Sisi panjangnya adalah 2, sisi pendeknya adalah 1. Maka 2 kali 1. Nah, hasilnya di sini luasnya adalah 2. Bagaimana dengan gambaran berikutnya? Apakah sama caranya? Oke, untuk kelilingnya sisi panjangnya ada 3 sisi panjang, kemudian 1 sisi pendek. Makanya sisi panjang tambah sisi pendek tambah sisi panjang tambah sisi pendek. 3 tambah 1 tambah 3 tambah 1, yaitu adalah sama dengan 8 ya, 8. Kelilingnya 8. Bagaimana dengan luasnya? Nah, luasnya tadi sisi panjang kali sisi pendek. Berarti kalau sisi panjang kali pendek, panjangnya adalah 3, pendeknya adalah 1. Benar nggak? 3 kali 1 sama dengan 3. Oh ya, hasilnya 3. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya. Kalau misalnya sebuah persegi panjang kita gambarkan dengan lambang P untuk panjang, L dengan lebar, maka bisa kita tentukan kelilingnya adalah tinggal kita jumlahkan ya. Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Atau bisa kita tulis 2P tambah 2L atau 2 kali P tambah L. Bagaimana dengan luasnya ya? Luasnya tadi tinggal kita kalikan saja, panjang kali lebar. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah jajar genjang dan trapesium. Kita lihat jajar genjang. Nah, oke. Untuk menentukan luas dan keliling jajar genjang, di sini ada 2 buah contoh ya. Nah, di sini kita lihat sisi alasnya 9 diketahui. Sisi alasnya 9, sisi tingginya 4. Mana yang alas? Bisa ini alas. Tingginya yang mana? Tingginya yang ini. Nah, gitu ya. Oke, terus bagaimana cara mencari kelilingnya? Oh, kelilingnya ternyata di sini hasilnya 2 kali 9 tambah 5. Oh, berarti sepertinya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya ya. Yaitu adalah sisi panjang tambah sisi pendek tambah sisi panjang tambah sisi pendek. Yang mana itu? Yang ini. Misalnya ini adalah sisi panjangnya 9 ya, tambah sisi pendeknya 5, tambah sisi panjangnya 9, tambah sisi pendeknya juga 5. Di sini juga pasti 5 ya. Oke, makanya 2 dikali 9 tambah 5, yaitu adalah hasilnya 28. Kemudian luasnya bagaimana? Luasnya kita hasilnya di sini 9 kali 4. Bagaimana caranya? Oh ya, ternyata 9 kali 4. Berarti yang alas atau sisi panjang dikali tingginya. Nah, di sini juga bisa boys tulis tuh ya. Alas kali tinggi, berarti 9 kali 4 sama dengan 36. Bagaimana dengan yang berikutnya? Sama tidak? Oh, ternyata sama. Coba lihat. Alasnya 15, berarti yang ini ya. Tingginya 6, berarti yang ini. Tegak lurus ya alas dengan tinggi. Kemudian setelah itu kita lihat kelilingnya. Oh, ternyata kelilingnya 2 kali 15 tambah 10. Berarti 15-nya ada 2, berarti 15 tambah 15 gitu ya. Tambah 10 tambah 10 gitu. Atau 2 kali 15 tambah 10, maka hasilnya 50. Nah, berarti sama dengan yang Ibu tulis di sini.
Bagaimana dengan luas? Nah, luasnya di sini 15 kali 6 sama dengan 90, maka 15 itu alasnya, 6 itu adalah tingginya. Nah, kesimpulannya kita bisa lihat, kita buat nih jajar genjangnya, kita kasih lambang, alas itu A, sisi yang lainnya itu B, sedangkan tingginya T. Maka kita bisa rumuskan bahwa mencari kelilingnya adalah tinggal kita jumlahkan lagi saja ya, A tambah B tambah A tambah B, atau 2 kali A tambah B. Bagaimana dengan luasnya? Ya, luasnya tinggal alas kali tinggi. Oke, baik. Yang berikutnya adalah keliling dan luas trapesium. Kita lihat lagi contohnya ya dengan yang diketahuinya. Oke, kita lanjutkan. Untuk keliling dan luas trapesium, kita lihat contoh soal pertama. Itu contoh soal pertamanya. Di situ ada dua sisi sejajar. Yang mana sisi sejajar? Oh, berarti 21 dan 11. Berarti ini dan ini sejajar. Kemudian sisi tinggi yang mana? Oh, sisi tingginya yang ini ya. 12. Maka kelilingnya adalah di situ tinggal ditulis 2 kali 13 tambah 11 tambah 21. Maksudnya apa? 2 kali 13. Oh ya, berarti kan ini 13-nya ada 2 ya, sama dengan yang ini. Kemudian ditambah 11 ditambah 21. Oh, berarti caranya sama seperti tadi, kita jumlahkan semuanya ya. Sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah. Di sini dengan istilah yang lain, yaitu sama dengan 58. Bagaimana dengan luasnya? Luasnya di sini tertulisnya adalah 21 kali 11 per 2. Berarti kalau 21 itu adalah yang sisi alasnya, kemudian di sini yang sejajar yang bagian atasnya dibagi 2 dikali 12. 12 itu adalah kali tingginya. Ya. Oke. Kita lihat lagi contoh kedua. Contoh kedua juga begitu juga sama, dua sisi sejajarnya ada. Ya, dua sisi sejajarnya ada, nih 13 dan 7. Berarti ini 13 sama 7 sisi sejajar. Kemudian tingginya yang mana? Sisi tingginya mana? Oh, yang ini. Ya. Kemudian kelilingnya bagaimana? Oh, kelilingnya tinggal 8 tambah 7 tambah 10 tambah 13. Oh, ternyata kita tinggal jumlahkan ya pinggirnya. 8 tambah 7 tambah 10 tambah 13. Ini dia. Ya, kemudian lagi luasnya bagaimana? Luasnya ternyata sama seperti tadi ya. Ternyata sisi yang sejajar 13 tambah 7 dibagi 2 kali 8. 8 adalah tinggi. Nah, dari sini kita bisa simpulkan keliling trapesium. Kalau kita lambangkan A, B, C, dan D, maka tinggal kita jumlahkan ya. A tambah B tambah C tambah D. Kemudian untuk luasnya yaitu adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2, atau jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang belah ketupat dan layang-layang. Oke, untuk belah ketupat, Bu Anis ambil satu buah contoh saja di sini, yaitu adalah belah ketupat ini diketahuinya diagonal 1. Oh, diagonal 1 berarti 6. Ya, yang mana diagonal 1? Oh, yang ini. Dari sini ke sini ya. Kemudian diagonal 2-nya 8. Mana yang diagonal 2? Oh, berarti yang ini. 8. Nah, untuk kelilingnya itu adalah tinggal 4 kali 5. 4 kali 5. Dari mana 4 kali 5? Ternyata kalau sifat belah ketupat kan sisinya sama panjang ya. Kalau di sini ada 5 cm, otomatis ini juga 5, ini juga 5, ini juga 5. Ya, maka di sini bisa kita jumlahkan ya. 5 tambah 5 tambah 5. Atau bisa juga 4 kali 5. Nah, bagaimana dengan yang luasnya? Luasnya adalah setengah kali, dia di sini ada setengah kali 6 kali 8. Setengah kali 6-nya dari mana? Oh, 6-nya ternyata diagonal 1. 8-nya dari mana? Oh, ternyata diagonal 2. Jadi setengah kali 6 kali 8 sama dengan 24. Ini pembahasannya. Nah, oleh karena itu untuk mencari keliling belah ketupat ya sama seperti mirip dengan persegi ya.
Karena panjang sisinya sama, ini kita lambangkan S semuanya, maka kita tinggal apakan? Tinggal kita jumlahkan ya. S tambah S tambah S tambah S atau 4S. Luasnya bagaimana? Luasnya tinggal setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini boleh terbalik ya, ini boleh diagonal 1, ini boleh diagonal 2 juga boleh. Oke, bagaimana dengan layang-layang? Nah, kalau layang-layang tidak jauh berbeda, cuma bedanya dia sisinya tidak semua sama ya. Oke, di sini ada 16. Diketahui 16 itu apa? Diagonal 1. Berarti yang ini ya. Kemudian diagonal 2 nya 21. Oh, berarti dari sini ke sini. Ya, kemudian lagi hasil kelilingnya adalah 2 kali 10 tambah 17. 2 kali 10. Oke, karena di sini 10, berarti otomatis juga di sini 10, makanya 2 kali 10. Ditambah 2 kali 17. Berarti kalau di sini 17, di sini juga pasti 17. Ya. Oke, baik, sama dengan 54. Nah, ini pembahasannya. Kemudian setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini ya, setengah kali, bener nggak? Setengah kali 16. Oh iya, diagonal 1. Kali 21. Benar, diagonal 2. Ya, ini. Nah, maka kita bisa rumuskan, kita berikan lambang di sini. Kalau di sini adalah A, di sini A, di sini B, di sini B, maka kelilingnya tinggal A tambah B, A tambah B, atau 2 kali A tambah B. Bagaimana dengan luasnya? Luasnya kita tinggal setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, atau diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Oke, untuk rumus-rumus dari segi 4 sudah Bu Anis ungkapkan ya. Sudah kita buktikan, sudah kita simpulkan juga rumusnya. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal. Ini ada beberapa soal yang bisa kalian pahami ya. Oke, baik, contoh soal pertama. Luas sebuah persegi panjang sama dengan luas persegi panjang sisinya 20 cm. Jika lebar persegi panjang 10 cm, tentukan panjang persegi panjang dan keliling persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Ya, berarti di sini kita bisa tulis nih, ya. Luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Berarti ini ya, P kali L sama dengan A pangkat 2. Kemudian kita masukkan saja, L-nya tadi sudah diketahui. Lebar segi panjang adalah 10. Berarti 10, P kali 10 sama dengan 20 pangkat 2. Kemudian lagi kamu kalikan saja 10P kali 10, 10P, 20 pangkat 2, 400. Berarti ini tinggal kamu bagi saja, 400 bagi 10, berarti 40. Jadi panjang persegi panjang adalah 40 cm. Bagaimana dengan kelilingnya? Oh, mudah, karena P-nya sudah tahu tadi, L-nya juga sudah tahu ya. L-nya tadi berapa? Oh, L-nya 10 tadi. Ya, maka tinggal kamu masukkan ke rumusnya saja, ke rumus 2 kali P tambah L. Itu adalah 2 kali 40 tambah 10. Oke, sama dengan 2 kali 50 sama dengan 100. Maka keliling persegi panjang adalah 100. Oke, untuk contoh soal kedua, tentukan luas dan keliling trapesium yang disajikan pada gambar berikut. Ya, di sini ada trapesiumnya, ada di gambarnya di sini. Ya, ini ada gambarnya. Yang atas sama bawah ini sisi sejajarnya. Kemudian tingginya sudah diketahui 6. Ya. Maka pembahasannya bisa beberapa cara, diantaranya itu adalah ini kita geser. Ya, yaitu adalah segitiganya yang kiri kanannya ini kita jadikan satu seperti berbentuk persegi panjang. Ya, maka bisa kita rubah rumusnya menjadi luas persegi panjang. Cara mencari luasnya itu adalah panjang kali lebar, ya, 10 kali 6. Maka dapat hasilnya luasnya 60 satuan luas. Bagaimana dengan pakai rumus lain? Boleh pakai rumus trapesium ya, sini ya. Jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Jumlah sisi sejajar yang mana? Oh, yang atas. Yang atas itu ada tadi 10. Ya, 10 tambah 10 per 2 kali 6. Berarti sama dengan 10 kali 6 sama dengan 60. Sama ya hasilnya. Oke, baik. Sekarang contoh soal berikutnya.
Ini adalah bangun jajar genjang ya. Perhatikan gambar berikut. Jika AB sama dengan 20 cm, BC 12 cm, BC 16 cm, dan DC 2X tambah 4 cm, maka tentukanlah A adalah nilai X, yang B adalah panjang DC, yang C adalah keliling jajar genjang ABCD, dan luas jajar genjang ABCD. Nah, kita bahas dulu untuk mencari nilai X ya. Nilai X ini berarti yang ada di sebelah sini. Nilai X itu adanya di DC ya. Nah, maka kamu lihat perbandingannya saja. Panjang DC ini sebenarnya sama dengan panjang AB. Maka kita bisa pakai perbandingan ini ya, AB sama dengan DC. Kemudian AB-nya berapa? Oh, AB-nya tadi sudah dapat tuh ya. AB-nya adalah 20. Berarti di sini 20 sama dengan DC-nya tadi sudah ada 2X tambah 4. Udah ya, tinggal pindah ruas. Ya, ini pindah 4-nya pindah ke kiri. Jadi 20 kurang 4 sama dengan 2X. Kemudian 16 sama dengan 2X. Pindah ruas lagi untuk mencari nilai X, berarti 16 bagi 2 ya. Ini bukannya 6 bagi 2 tapi 16 bagi 2. Ya, 16 sama dengan 8. Nah, dapatlah X-nya 8. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari panjang DC. DC yang mana? Oh, DC-nya yang tadi ya. Kalau tadi dalam bentuk persamaan, sekarang sudah diketahui tadi X-nya 8, berarti kita substitusikan saja. X-nya kamu ganti dengan 8. Ya, 2 kali 8 tambah 4, berarti 16 tambah 4 sama dengan 20. Nah, bagaimana dengan yang C? Keliling jajar genjang ABCD. Kalau mau cari keliling kan sudah tahu ya, tinggal jumlahkan aja sisi-sisi tepinya. Berarti tinggal AB tambah CD, AB tambah CD tambah AB tambah BC tambah CD tambah AD. Nah, sudah tahu semua belum ya? Ternyata sudah ya. Ini tadi DC-nya 20. Ini juga pasti 20 ya. Kemudian BC-nya tadi berapa? Oh, BC-nya 12. Berarti kemungkinan besar AE-nya juga 12. Udah tinggal dijumlah ya. Ini dia. 2 kali 20 tambah 2 kali 12, 40 tambah 24 sama dengan 64. Kemudian bagaimana yang luas? Luasnya kan rumusnya alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Oh, alasnya kamu lihat tingginya dulu. Tingginya udah pasti EB. Yang tegak lurus yang mana? Kalau nggak AD ya BC. Boleh salah satu. Kalau di sini pakainya AD. Nah, boleh pakai yang ini. Ya, berarti alas kali tinggi AD kali BE. Nah, AD-nya berapa tadi? Oh, AD-nya sudah tahu tadi 12. Ada di soal ya. Tadi sudah diketahui karena sama. Oh, kemudian tingginya berapa? BE. BE-nya sudah ada tadi di soal nih, 16. Berarti 12 kali 16 sama dengan 192 cm persegi. Oke, baik. Contoh keempat, contoh terakhir. Perhatikan layang-layang PQRS berikut. Jika panjang PQ adalah 18 cm dan panjang RS adalah 12 cm, tentukan keliling layang-layang PQRS tersebut. Panjang PR jika luas layang-layang PQRS sama dengan 168 dan panjang QS adalah 24. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama itu adalah keliling layang-layang. Kalau keliling layang-layang kan tinggal dijumlahkan aja pinggirnya ya. Sisi ini ya, sisi PS tambah sisi SR tambah sisi QR tambah sisi PQ. Ya, kamu jumlahkan saja. Ya, karena sudah diketahui semua 12. 2 kali 12 tambah 2 kali kebalik ya. 2 kali 18 tambah 2 kali 12 sama dengan berapa jawabannya? 60 ya, betul ya. Oke, sip. Lanjut, luas layang-layangnya adalah luas layang-layang sudah tahu nih di sini. 168 cm persegi seharusnya ya. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang PR. PR itu yang ini ya. PR itu salah satu diagonal, berarti anggap saja D2 ya. Oke, kita masukkan saja nih ke rumusnya ya. D1 kali D2 dibagi 2, yaitu sama dengan 168 karena sudah ada luasnya. Sama dengan 24, tadi sudah tahu ya, 24 ada diketahuinya. Ini sudah ada nih QS nih.
Yang ini QS itu 24 ya. Terus kemudian kita hitung aja. Jadinya 168 sama dengan 12 kali D1. Nah, D1 nya sama dengan 168 bagi 12 sama dengan 14. Maka panjang diagonal yang lain ya atau D2 adalah 14 cm. Ya, oke, baik. Di penghujung kegiatan kali ini kalian harus mencoba ya. Jika sudah paham dengan penjelasan Bu Arnis, kalian tinggal mencoba. Ada 2 pertanyaan di sini yang cukup sederhana ya. Silakan nanti dikerjakan, kirimkan ke gurunya masing-masing ya. Boleh ke Bu Bakti dan Bu Sinta. Oke, baik. Bu Arnis akhiri pertemuan kali ini dengan tidak lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita nanti bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Med Lovers.